Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Tri Amanda dengan NIM 2020539090. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan stempel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, dapat diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang ragu memahaminya. Metode adalah sebuah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat tools dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Metodologi penelitian atau yang bisa disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam beberapa penelitian. Ada beberapa macam cara mengategorikan penelitian berdasarkan riset. Berdasarkan riset, desainnya dibagi berdasarkan 1. Dikotonomi penelitian dasar dan penelitian aplikatif. Contoh metode penelitian dalam sebuah metodologi penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Yang kedua, metodologi pengolahan data. Selanjutnya, macam-macam desain penelitian bisa dilihat sebagai berikut. Kausal meliputi kausal, comparative, eksperimental, ethnographic, historical, action research, survey, correlational. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Tri Amanda dengan NIM 2020539090. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi masalah dan hipotesis. Identifikasi masalah dan hipotesis. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Yang pertama, masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangannya. Bisa dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti, kontribusi yang diberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, penentuan masalah atau identifikasi masalah. Penentuan permasalahan atau identifikasi masalah secara jelas dan sederhana bertujuan untuk menginformasikan topik ke dalam suatu yang bisa dikelola atau dimanable yang sesuai dengan kemampuan batasan
peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Selanjutnya, sumber-sumber dalam pencarian masalah. Sumber-sumber dalam pencarian masalah dapat berasal dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan berdasarkan pengalaman pribadi maupun dari hasil pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Selanjutnya, dalam pencarian topik. Dalam pencarian topik, permasalahan ini perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena yang ada maupun dari teori, hipotesis, maupun dari eksperimen yang ada. Selanjutnya, cara merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah ada 4 cara. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, reset question, atau yang berfokus pada dependent variabel pada apa yang akan diteliti. Yang kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi tentang implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, yang keempat, rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Selanjutnya, karakteristik permasalahan. Karakteristik permasalahan ada beberapa hal. Yang pertama, dalam menentukan permasalahan dalam penelitian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa karakteristik permasalahan yang dikategorikan sebagai perumusan masalah yang baik. Yang pertama, mempunyai nilai penelitian. Mempunyai penelitian dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji tentang kebenarannya. Selanjutnya, visible, artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Selanjutnya, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Sesuai dengan kualifikasi peneliti artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti, serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Selanjutnya, acuan atau sumber masalah. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan atau sumber masalah yang nantinya dapat kita jadikan sebagai topik dalam membuat riset adalah: yang pertama, penelitian observasi. Yang kedua, diskusi-diskusi. Yang ketiga, dosen-dosen atau ahli riset. Yang terakhir, bibliografi. Yang pertama, penelitian observasi. Penelitian observasi adalah mendengarkan secara langsung keluhan-keluhan yang ada di lapangan dan diadakan eksploratif sendiri secara singkat. Yang kedua, diskusi-diskusi. Diskusi-diskusi ini termasuk di dalamnya diskusi resmi atau diskusi tidak resmi, diikuti dengan seksama diskusi tersebut dan dikutip masalah-masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. Selanjutnya, dosen-dosen atau ahli riset. Pada umumnya, dosen-dosen atau ahli riset menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Yang terakhir,
Bibliografi. Bibliografi merupakan sumber bibliografi yang dapat dijadikan sebagai sumber problem dalam menentukan dalam jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertai buku-buku teks, majalah, buletin, search, report, dan selanjutnya langkah-langkah perumusan masalah. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu rumusan masalah adalah langkah pertama adalah menentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan dari beberapa faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Langkah yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian, tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Selanjutnya, langkah keempat. Langkah keempat adalah kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Selanjutnya, faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi suatu masalah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan masalah teori, hipotesis, ilmu pengetahuan, variabel, dan definisi operasional. Selanjutnya, contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk search question. Contoh pertama, 1. Andrian Suhardi 2015, aplikasi review jurnal online terintegrasi, teknik Informatika Pasikom UMB. Dalam proses resersi jurnal saat ini, seseorang yang ditunjuk untuk melakukan resensi akan mendapatkan email dari para penulis yang berisi naskah atau manuskrip jurnal. Setelah terdapat email dari penulis, pemberi resensi akan melakukan pengecekan pada naskah atau manuskrip. Kemudian, naskah atau manuskrip tersebut akan ditambah, dikurangi, atau diberi komentar oleh pemberi resensi. Setelah pengecekan selesai dilakukan, pemberi resensi akan mengembalikan naskah atau manuskrip yang sudah dicek tersebut kepada penulis. Yang kedua, proses pemberian resensi ini memakan waktu yang cukup lama, karena tidak setiap waktu pemberi resensi melakukan pengecekan email. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kemungkinan penulisan naskah yang sama secara berulang. Selain itu, masalah akan muncul pada saat pemberi resensi ingin melakukan pencarian naskah atau manuskrip secara detail. Pencarian akan sulit dilakukan karena dalam data bercampur dengan email yang lain. Ditambah lagi resiko naskah atau manuskrip terhapus secara tidak sengaja yang juga sangat besar. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membuat resensi antara penulis resensi dan editor sehingga berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama. Dari contoh di atas,
dapat dilihat bahwa terdapat keselarasan antara latar belakang yang dipaparkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkat dibuat dalam bentuk pernyataan, bisa dalam beberapa kalimat pertanyaan yang kesemuanya mencakup tentang masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoris atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Rumusan masalah hipotesis. Rumusan masalah hipotesis diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian terdahulu. Dasar yang kuat dalam merumuskan masalah yaitu research problem, scope of the research, dan tujuannya. Selanjutnya, cara menyampaikan hipotesis dapat berupa hypothetical statement dan statika hipotesis. Yang pertama, hypothetical statement, misalnya IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, statistical hipotesis, misalnya atau HO, rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya akan sama atau rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya sama. Selanjutnya, manfaat penggunaan hipotesa. Manfaat hipotesa yang pertama, tidak semua penelitian melakukan hipotesa. Berarti misalnya seperti pada penelitian yang bersifat deskriptif atau penelitian eksploratif dan penelitian yang bersifat kualitatif. Yang kedua, hipotesis mempunyai peranan yang memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaiannya secara lebih efisien. Hipotesis yang baik akan menghindarkan penelitian tanpa tujuan dan pengumpulan data yang tidak relevan. Yang ketiga, manfaat penggunaan hipotesa antara lain yaitu yang pertama, untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua, untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya. Yang ketiga, untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Yang terakhir, sebagai pedoman dalam penarikan sebuah kesimpulan. Sekian presentasi dari saya mengenai identifikasi masalah dan hipotesis. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya mengenai identifikasi masalah dan hipotesis. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.